Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi kelompok 3 mengenai materi motivasi dan kepemimpinan. Anggota dari kelompok 3 yaitu Saya Tria Wilana, NPM 17506000. Saya Tasya Apriantari, NPM 175060006. Saya Mayang Sri Rahayu, NPM 1750617. Saya Safira Smansia Zulhizah, NPM 1750621. saya sendiri Nurani Pujaningrum, NPM 1750630. Saya Rian Trisdian, NPM 1750631. Sebelum memulai ke pembahasan, kami mempunyai satu tayangan video mengenai motivasi dan kepemimpinan. Harap disimak ya. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar bekerja sama sesuai dengan rencana demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan merupakan suatu sikap yang terdapat pada seorang pemimpin. Kepemimpinan juga mempengaruhi dan menggerakkan orang-orang sedemikian rupa untuk memperoleh kepatuhan, kepercayaan, respek, dan kerjasama secara royal untuk menyelesaikan tugas. Keterampilan kepemimpinan. Menurut Roy Tate, kepemimpinan adalah kegiatan yang mempengaruhi orang-orang agar orang-orang itu bekerja sama untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Sedangkan menurut George R. Terry, kepemimpinan merupakan
kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang agar orang-orang itu mencapai tujuan kelompok. Jadi, kepemimpinan di sini adalah proses pengarahan perilaku orang lain atau arah pencapaian suatu tujuan tertentu. Pengarahan dalam hal ini berarti menyebabkan orang lain bertindak dengan cara tertentu untuk mengikuti arah tertentu. Seorang pemimpin dikatakan berhasil jika percaya pada pertumbuhan yang berkesinambungan, efisiensi yang meningkatkan keberhasilan yang berkesinambungan dari perusahaan. Keterampilan yang harus dimiliki dalam berwirausaha. Yang pertama ada memiliki inisiatif. Nah, memiliki inisiatif di sini sesosok pemimpin itu harus memiliki inisiatif sehingga mampu mengambil keputusan dengan tepat dan cepat dalam bekerja. Nah, pemimpin di sini mengambil inisiatif agar bisa dikendalikan dan tidak terjadi asal-asalan. Yang kedua ada berpikir secara kritis. Berpikir secara kritis di sini, pemimpin itu harus berpikir secara logis agar mampu menganalisa segala sesuatu dengan baik dan benar, menemukan gagasan yang efektif, bukan asal-asalan, dan memiliki pengetahuan yang luas sehingga dapat mengevaluasi informasi dengan baik. Hal ini penting karena mengambil keputusan dalam menyelesaikan dengan baik dan benar. Dan yang ketiga ada mendengarkan dengan baik. Mendengarkan dengan baik di sini adalah salah satu tugas seorang pemimpin. Pemimpin tersebut bertemu dengan banyak orang dan berinteraksi dengan mereka. Banyak pemimpin bisnis yang terjadi dan mampu mendengarkan dengan baik sehingga pemimpin bisa memberikan umpan balik dan benar dan bisa memahami maksud orang lain dan tidak terjadi salah pengertian. Dan yang keempat ada memotivasi bawahan. Memotivasi bawahan di sini, pemimpin pasti ada kalanya capek atau kehilangan semangat dalam bekerja. Pemimpin yang baik itu harus mengetahui masalahnya mereka apa sehingga memberikan motivasi yang baik dan benar dan tepat. Meskipun juga pemimpin menghadapi masalah, tapi tetap berusaha untuk mendorong mereka untuk kembali bersemangat. Dan yang kelima ada pandai mendelegasikan pekerjaan dan mengatasi masalah. Mendelegasikan pekerjaan di sini, pemimpin itu harus mendelegasikan pekerjaan dengan cepat dan tepat dan bisa memperdayakan semua karyawannya dengan baik dan bekerja dengan maksimal. Mengatasi masalah di sini, pemimpin yang hebat pasti bisa mengatasi masalahnya dengan baik. Jika konflik yang terjadi, dia bisa menangani masalah besar menjadi kecil dan masalah kecil tidak menjadi besar. Dan yang terakhir ada selalu disiplin. Disiplin di sini perlu karena pemimpin dapat menerapkan kebijakan untuk mengatur cara karyawan selalu disiplin dan menjadi teladan yang baik dan benar untuk karyawannya. Nah, pemimpin di sini juga harus menunjukkan kedisiplinan sehingga bisnis berjalan secara profesional dan baik dan benar. Motivasi dapat diartikan sebagai tujuan atau pendorong dengan tujuan sebenarnya tersebut yang menjadi daya penggerak utama bagi seseorang dalam berupaya mendapatkan atau mencapai apa yang diinginkannya. Motivasi merupakan tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Teori tersebut dari Mulyasa 2006 halaman 112. Pentingnya motivasi. Motivasi merupakan salah satu faktor utama untuk seorang individu dalam mencapai suatu keberhasilan. Mustahil bila seorang individu akan mencapai suatu keberhasilan jika tidak adanya motivasi. Fungsi motivasi ada 3, yaitu yang pertama, motivasi mendorong timbulnya perbuatan atau tingkah laku seseorang dalam berwirausaha. Yang kedua, motivasi berfungsi untuk mengarahkan perbuatan yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, motivasi berfungsi menggerakkan tingkah laku seseorang. Motivasi ditentukan sendiri oleh individu yang melakukannya. Individu dianggap bergerak untuk mencapai tujuan karena adanya 2 faktor, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik.
Motivasi intrinsik yaitu keinginan beraktivitas atau meraih pencapaian tertentu semata-mata demi kesenangan atau kepuasan dari melakukan aktivitas tersebut. Nah, motivasi intrinsik ini adalah adanya pengaruh dari diri sendiri. Contohnya, seseorang menyukai musik. Nah, seseorang itu akan mencari musik untuk dia dengarkan tanpa adanya pengaruh dari orang lain. Sedangkan motivasi ekstrinsik yaitu keinginan untuk mengejar suatu tujuan yang diakibatkan oleh imbalan-imbalan eksternal. Nah, motivasi ini itu adalah adanya pengaruh dari orang lain, baik itu orang yang lebih pandai darinya atau yang lebih tua darinya. Contohnya, ketika dia ingin menggapai gaji yang lebih tinggi, dia akan mendengarkan pengaruh-pengaruh dari orang lain. Kemudian, di dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan tersebut, dalam pekerjaan tentunya pasti mempunyai suatu tujuan yang sama, yakni mengharapkan suatu hasil pekerjaan dan tugas yang baik, serta memuaskan sesuai dengan apa yang ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, di sini ada 4 contoh perilaku pemimpin yang baik. Yang pertama, seorang pemimpin harus selalu berpikir positif. Yang kedua, tidak menunda jawaban atau memberi jawaban yang mengembang. Yang ketiga, memberi perintah dengan gaya minta tolong. Yang terakhir, tidak lupa memberi hadiah atau penghargaan. Cukup sekian pembahasan mengenai materi motivasi dan kepemimpinan dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.